itu seks? Dia senggol saya. Mama, kalau disenggol anak laki-laki, aku bisa bunting. Yang laki perempuan, perempuan lagi. Anak sendiri, dia akan reject dengan dirinya. Papa Mama, jumpa lagi di Bakpao bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Syarul Priyatna. Ada satu kata nih, kalau ditanyakan oleh anak-anak, orang tua langsung, aduh saya harus jawab apa ini? Itu kan, yaitu apa itu seks? Benar tuh Bu. Jadi kita orang tua suka bingung bagaimana ya Bu cara menjelaskannya. Terus mulai anak usia berapa kita harus jelasin? Apakah tunggu anak tanya atau dari anak kecil gimana ya Bu? Iya, jadi memang kata seks itu sendiri, apa nih yang ada di benak orang tua? Itu penting sekali. Jadi kita tuh suka berpikirnya begini, seks itu tabu dibicarakan. Jadi kalau udah ada kata seks, di benak kita yang ada gambaran hubungan suami istri. Jadi sebetulnya kata seks itu sendiri, di dalam formulir yang sering kita isi ada name, tulis nama, seks itu male or female. Gender Jadi, berarti Bu? Seks itu jenis kelamin tepatnya. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana Tuhan menciptakan. Iya. Jadi kalau tanya seks itu apa mah? Ya sangat sederhana. Yaitu ketika Tuhan menciptakan kamu sebagai laki-laki, berarti seks kamu laki-laki. Kalau kamu diciptakan perempuan, seks kamu perempuan. Udah selesai. Iya. Kadang-kadang kitanya sendiri nih yang rumit. Iya. Karena kita taunya, waduh ini sesuatu yang bahan pembicaraan orang dewasa. Jadi bukan anak-anak nih. Padahal sejak kecil anak harus tahu kalau dia laki-laki, Tuhan mau dia menjadi laki-laki seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Iya betul. Jadi kadang anak-anak tuh pikirannya sederhana ya. Misalnya kayak pertanyaan seperti ini. Ini adek ini datangnya dari mana? Keluarnya dari perut mama bagaimana? Seperti itu kan. Tapi kita udah bingung. Sejawab apa ya begitu kan? Itu gimana tuh Bu? Langsung kan di kita proses pembuahan ya. Iya, yang rumit kita pertemuan pikirnya. sel sperma dan sel telur. Ada anak kecil mengatakan, "Mama, aku tuh datangnya dari mana?" Lalu mamanya tuh udah siap-siap nyari buku, catatan ya. Udah bagaimana ya jawabnya. Lalu cepetan Ma. Aku tuh datangnya dari mana? Temenku ada yang dari Surabaya, ada yang dari Semarang, ada yang dari... Padahal sederhana sekali jawabannya. Ya. Nah sebetulnya ketika anak bertanya, saya itu datang dari mana? Ya. Tuhan yang kasih. Kalau bukan Tuhan, mau kita usaha apapun, kita nggak bisa punya anak. Betul nggak? Betul. Jadi Tuhan yang memberi. Kalau dia diam sampai di sana ya udah, berarti itu cukup. Tapi kalau dia tanya, bagaimana prosesnya? Apakah makan bakso kebanyakan, ya, ataukah apa? Baru nanti kasih tahu. Ya, berarti prosesnya adalah ketika suami istri sudah bersatu, Tuhan jadikan ini sebagai pasangan, ya, maka Tuhan mengizinkan ya bahwa ada anak hadir di dalam kehidupan mereka. Lalu anak tanya, kenapa itu yang bukan suami istri, tante itu belum menikah kenapa bisa punya anak? Berarti dia butuh penjelasan lain. Lebih lanjut lagi. Lebih lanjut. Yang artinya kita lihat pertanyaan itu sampai kemana. Jadi kita ikutin aja ya Bu ya? Ikutin, berarti kebutuhan. Jadi sama misalnya gini, adik keluarnya dari mana? Ya karena saya pernah mendengar sendiri ada satu anak ketika dia disenggol oleh temennya anak TK, lalu dia menangis. Dia bilang, "Bu, dia senggol saya." "Oh, kenapa disenggol?" "Iya kata mama kalau disenggol anak laki-laki aku bisa bunting." Oh kalimatnya bunting. Nah seperti itu kan jadi salah ya. Betul. Jadi harus yang betul Lalu, juga ya kita menjelaskan. bunting, lalu dia, "Kenapa? Memang kalau kamu bunting kenapa?" Kita terus tanya. "Aku nggak mau karena anaknya keluar dari mulut." Itu mamahnya menceritakan
sebuah ketidakbenaran begitu, Iya. tetapi hanya sekedar menakut-nakuti anak supaya si anak terlindung ya dari sentuhan anak laki-laki ataupun pria. Tapi kan bukan begitu caranya. Nah, Iya. jadi ketika anak tanya, adik lahir dari mana? Kalau misalnya orang tua itu seksio, ya operasi sesar, ya bisa, oh ini dari perut mama, ada tandanya. Tapi kalau tidak, kasih tahu, ada satu tempat yang Tuhan ciptakan untuk bayi itu lahir. Oh namanya apa? Ya jawab, itu namanya vagina. Ya, lalu kalau dia tanya di mana, oh letaknya di bawah. Ya, di antara dua paha. Aku mau lihat, oh nggak boleh. Ya, jadi itu sangat private, ya, sangat pribadi. Jadi itu yang Tuhan ciptakan. Sakit nggak mah keluarnya? Ya sakit, tapi ketimbang sakitnya, senengnya lebih besar. Ya, jadi kita juga nggak usah kasih tahu. Jadi "Wah, nggak tahu nggak?" menakut-nakuti Iya, ya. sakit tahu waktu itu mama menderita ya sampai peres-peres apa namanya gorden, bantal digigit misalnya gitu ya. Itu proses yang saya pikir nggak perlu untuk seorang anak. Iya, Iya. oke. Lalu bagaimana nih kalau anak-anak, kita ingin melindungi kan anak-anak ini loh dari kekerasan seksual. Itu bagaimana menjelaskan bagaimana dia melindungi tubuh dia sendiri? Jadi kita ini harus menjelaskan kepada anak-anak, mungkin sejak usia 3 tahun dia sudah mengenali anggota tubuhnya. Iya. Jadi anggota tubuh mana yang ketika boleh dipegang dan dilihat oleh teman-temannya, yaitu bagian tubuh yang memang di luar baju. Jadi artinya kayak tangan gitu ya. Jadi bisa pegang tangan, tapi ya sekarang lagi musim begini sentuhan aja nggak boleh kan? Ya, tapi dia harus tahu ada bagian-bagian yang memang sensitif, ya, yaitu bagian mulut, bagian dada, bagian alat kelamin di depan dan bagian belakang bokong. Jadi 4 bagian itu yang areanya sebetulnya tidak boleh Disentuh oleh orang lain. disentuh ya oleh orang lain dengan cara, nah ada sentuhan baik, ada sentuhan jahat. Jadi konteksnya tentu ketika bukan sama sekali nggak boleh disentuh. Karena waktu dia dibersihkan, ketika dia buang air besar, begitu ya. Atau ketika dia sakit, ya itu kan memang harus disentuh Iya, pastinya. karena kita harus kompres-kompres badan kan Ya, kalau kompres demam. atau apa begitu. Jadi artinya si anak itu harus tahu bahwa sentuhan itu untuk membuat dia lebih baik. Ya. Jadi untuk membuat dia nyaman. Jadi dia harus bisa membaca ada sentuhan yang membuat dia merasa tidak nyaman, ya. Dan sebetulnya anak-anak tahu kok. Tapi yang sentuhan yang bikin gak nyaman tuh perlu kita jelaskan nggak Bu? Atau kita contohkan? Iya, misalnya sederhana sekali, ciuman, temennya mencium. Ya, dari bibir ke bibir kan ada temen yang maksudnya, oh iya ya kalau misalnya memang di rumah mamanya, papanya biasanya mencium bibirnya dan dia pikir ya dia juga biasa mencium adiknya. Nah kita jelasin di situ. Berarti kan itu juga termasuk dalam konteks menyentuh gitu kan. Nah bagaimana kuman-kuman dan sebagainya itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Jadi sebatas yang usia balita, ini kan kita bicara balita ya, balita. Gak apa-apa ya Bu, kalau misalnya di rumah memang kiss-nya tuh apa bibir dan bibir gitu loh dengan orang tua. Nah itu yang kalau buat saya tidak setuju, ya karena ketika ini kan masalah budaya ya, memang ada budaya yang kita tahu bahwa kissing bibir sama bibir nggak apa-apa, tapi kalau kita masih budaya timur. Bukan hanya budaya, tetapi soal higienis. Ya gitu karena ya. takut kebiasa kan dipikir rumah boleh, lalu di luaran nanti kalau betul. jadi sesuatu yang terbiasa gitu dengan orang lain pun, oh ini nggak apa-apa ini. Iya. Nah itu juga yang artinya ketika masih anak-anak kan apa yang dilakukan terhadap orang tua, terhadap teman itu masih
sama gitu. Artinya Iya. ya begitu dengan siapapun juga. Sex education itu mesti dimulai dari Sedini mungkin. Sedini Mungkin ya, Bu, ya. mungkin. Jadi seks itu adalah jenis kelamin. Sebagaimana kalau kita melihat sebuah form, ada tulisan name, isi nama, berarti kalau seks isinya male or female. Iya. Nah, sebagaimana di dalam Kejadian 1, Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, disitulah seks diciptakan. Dan seks itu yang selalu ditanyakan ketika seorang anak lahir. Oh iya, Kan ya, orang anaknya selalu tanya kan, laki perempuan. laki atau perempuan. Iya. Jadi ketika kita tahu bahwa seks itu adalah ciptaan Tuhan, Ya. pemberian Tuhan, maka kita melihat itu baik adanya. Mau anak laki baik, anak perempuan juga baik. Iya. Jadi nggak ada lah yang ditunggu misalnya, aduh kok saya belum punya anak laki ya, belum lengkap. Iya. Sudah lengkap. Karena begitu punya anak laki, menikahnya pasti dengan yang perempuan. Iya. Punya anak perempuan, menikahnya pasti yang laki-laki. Ya sudah. Iya. Kenapa harus punya anak perempuan lagi sampai ditunggu atau punya anak laki lagi? Nah, jadi bagaimana ketika seks itu kita terima sebagai pemberian Tuhan? Ya, dan kita katakan kepada anak, Tuhan itu punya rencana loh. Dengan kamu jadi laki-laki, dengan kamu jadi perempuan. Itu udah sex education ya, Itu Bu ya? sudah sex education. Karena dia menerima dirinya, ya, lalu kemudian ketika dia menerima dirinya, dia akan berperilaku sesuai dengan karakteristik dia sebagai laki dan dia sebagai perempuan. Iya. Jadi sex education itu sesimpel itu ya, Bu? Maksudnya dimulai dari sesimpel kamu itu laki-laki, kamu itu perempuan gitu ya, Yes. Bu? Jadi kalau kamu laki-laki, Tuhan mau kamu jadi laki-laki dan harus bagaimana dengan kelaki-lakiannya kamu. Oh iya. Ya, jadi ketika Tuhan berikan kita ya pengalaman, ya masa kecil sebagai apa ya disebutnya boyhood gitu, sebagai anak laki-laki gitu kan, maksudnya masa hidupnya sebagai laki-laki diperlakukan sebagai laki-laki dan dia akan menjadi dari boy menjadi man, dari girl menjadi woman gitu ya. Nah itu adalah proses sebetulnya bagaimana Tuhan mau kita menjadi seperti yang dia inginkan. Oh. Karena semua ada peran yang mengikutinya. Iya. Jadi Orang begitu- tua pun berperan ya Iya. untuk membentuk anak ini ya dalam seksnya Dan itu. peran sebagai laki-laki dan peran sebagai perempuan. Iya. Kan ada perannya. Itu fondasinya sex education ya, Bu ya? Iya. Iya. Sebelum mulai menjelaskan ke hal-hal lain yang anak ingin tahu ini Iya. dulu gitu ya. dimulai. Betul. Karena ini yang sebagai dasar yang sering kali orang tua lupa. Aduh kalau kamu tuh jadi laki-laki, aduh mama tuh maunya punya anak laki-laki kok jadinya kamu ya perempuan. Itu udah bikin dia disorientasi Iya, seks ya, Bu, betul. sebetulnya ya? Betul. Dan masalah yang paling dasar sekali, dia akan bertanya kepada Tuhan, kenapa Iya. aku dijadikan perempuan? Padahal mama inginnya laki-laki. Yes. Begitu Iya. ya. Pak Mama, kalau merasa program Bapo ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Supaya lebih banyak orang yang mendapat info tentang hal ini. Tetap ikuti episode-episode Bapo selanjutnya karena kita masih membahas tentang sex education.